Oke, sekarang kita lihat videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya masuk kan ya? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oke. Masuk. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Kami dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring modul Bandung Fisik. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum Bandung Fisis ini, yang pertama ada Bandung Fisis. Bandung Fisis ini alat untuk mensimulasikan gerak harmonik sederhana. Yang kedua ada stopwatch. Stopwatch di sini berguna untuk mengukur lamanya waktu. Dan yang ketiga ada mistar untuk menghitung panjang dari lengan Bandung Fisis. Sebelum melakukan pengambilan data, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 26 derajat Celcius. Untuk melakukan pengambilan data Bandung Fisis ini, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu ukur panjang bata. Dan yang terukur adalah 110 cm. Yang kedua, ukur jarak keping logam dari salah satu ujung A. Dan yang terbaca yaitu 95 cm. Selanjutnya, pilihlah titik penggantung P dan ukur jarak dari titik P ke titik A. Dan yang terukur pada mistar yaitu 15 cm. Amati waktu ayunan penuh untuk N ayunan sesuai tabel pengamatan dan catat penunjukan waktu stopwatch ke dalam data pengamatan. Amati waktu ayunan N penuh sekitar 5 menit. Dan catat dalam tabel pengamatan. Ulangi langkah percobaan tersebut dan pilih titik penggantung P yang lainnya, misalnya yang I. Setelah melakukan pengambilan data, catat kembali suhu dan tekanan ruang. Di sini yang terlihat di barometer, tekanannya yaitu 759 mmHg dan suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Setelah melakukan pengambilan data, selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Yang pertama, apakah akibat jika simpangannya besar? Menurut pendapat kalian, apakah simpangan besar yang diberikan pada Bandung Fisis itu mempengaruhi jumlah getaran dan waktu yang terbaca oleh stopwatch? Tulis pendapat kalian. Yang kedua, hitung L1 dan L2. Di sini untuk rumus L1, kita terlebih dahulu mencari XC. XC A0 dikali MS ditambah setengah kali AB dikali MB dibagi MS tambah MB. Di mana untuk mendapatkan nilai A0, MS, AB, dan MB, kalian dapat dilihat di tabel pengamatan. Setelah kalian mencari XC, kalian mencari L1. Di mana L1 rumusnya L1 sama dengan XC min AP1. XC dapat diperoleh dari yang telah kalian hitung dan AP1 dapat diambil dari data pengamatan. Sama seperti L1, L2 sama caranya seperti itu. Hanya saja untuk L2 sendiri menggunakan rumus yang XC min AP2. Jadi perbedaannya hanya di AP2 dan AP1. Selanjutnya untuk nomor 3, hitung T1 dan T2. Pertama, kita menghitung T sementara, di mana T sementara itu adalah waktu pengamatan 1 ditambah waktu pengamatan 2 dibagi 2. Lalu, dikarenakan kita menggunakan waktu sebanyak 5 menit, maka 5 menit itu dijadikan second sama dengan 300 second.
Lalu kita mencari jumlah getarannya dengan cara T dibagi T sementara. T-nya adalah 300 second dan T sementaranya didapat dari perhitungan pertama. Lalu kita mencari periodenya dengan cara T dibagi dengan N, di mana T adalah waktu 300 second dan N adalah perhitungan N T dibagi dengan T sementara. Lakukan perhitungan ini untuk T2 atau posisi 2. Kemudian nomor 4, hitung percepatan gravitasinya, di mana G sama dengan 4 Pi kuadrat dikali L1 kuadrat dikurangi L2 kuadrat dibagi T1 kuadrat dikali L1 dikurangi T2 kuadrat dikali L2, di mana nilai L1, L2, T1, L1 itu didapatkan dari perhitungan dari nomor 2 dan nomor 3. Untuk Pi-nya yaitu 3,14. Selanjutnya untuk nomor 5, berilah sedikit ulasan mengenai sebab-sebab kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ini menurut pendapat kalian, apakah yang menyebabkan kesalahan di percobaan ini? Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari kami Laboratorium Fisika Dasar, Modul Bandul Fisis. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MS Team masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi aja ya. Videonya kan udah ditonton tuh. Berarti udah tahu gimana praktikumnya. Oke. Udah muncul belum PPT-nya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Oke, kita di sini modulnya bandul fisis. Oke. Nah, pertama bandul fisis kayak biasa, jangan lupa keaktifan kalian juga bakalan dinilai. Untuk yang pertama nih, kan kita bahasnya tentang modul 4 bandul fisis. Yuk, siapa yang mau memberitahu ke saya apa itu bandul fisis? Ada yang mau bantuin? Oke. Maulana Fadlan. Itu kenapa resen tadi? Ya. Oke, coba. Bandul fisis adalah benda yang bergerak harmonis sederhana yang massa batangnya penghubungnya tidak dapat diabaikan. Oke, udah benar ya. Muhammad Fikri mau coba jawab juga? Boleh, Kak. Ya. Semua benda tegar yang digantungkan sehingga benda dapat berayun dalam bidang vertikal terhadap sumbu yang melalui benda tersebut, Kak. Oke, benar-benar. Nah, nih, kita masuk ke, karena ini bandul fisis, kita bahas dulu nih bandul. Kayaknya kalian juga pasti udah pernah ngeliat bandul lah ya. Salah satu contohnya kan kayak yang yoyo dan yang lain-lain. Nah, bandul itu hampir mirip. Nih, bandul tuh pertama. Bandul itu adalah benda yang terhubung pada sebuah penggantung dan dapat berayun secara bebas. Nah, bandul itu bisa terbagi menjadi dua. Ada bandul fisis dan matematis. Bandul fisis itu yang akan kita pelajarin, di mana bandul fisis itu merupakan bandul yang bergerak secara osilasi dan penggantungnya berupa benda tegar sehingga massanya tidak bisa diabaikan. Oke. Nah, bandul matematis itu bandul yang bergerak secara osilasi dan massa penggantungnya bisa diabaikan. Nah, kemarin kan kita juga di modul 3 kan udah dikasih tahu juga ya benda tegar itu gimana, benda yang apabila diberi gaya tidak berubah bentuk. Nah, nih di sebelah kiri bawah ini ada dua gambar bandul. Yang sebelah kiri ini merupakan bandul fisis yang seperti yang digunakan di laboratorium yang tadi kalian lihat di video. Cuman di sini tidak tertera kepingannya. Nah, yang sebelah kanannya yang ini, nah ini yang namanya bandul matematis karena
penggantungnya ini hanya diibaratkan sebuah tali, jadi masanya itu bisa diabaikan. Oke, kita next. Nih, kita bahas ke tujuan praktikumnya. Tujuan praktikumnya itu mengenal sifat bandul fisis. Nah, jadi sifat bandul fisis yang mau kita kenal itu yaitu yang mana dia dipengaruhi oleh gaya berat. W. Otomatis dia dipengaruhi gaya berat ya, namanya bendanya memiliki massa. Terus itu dia tidak dipengaruhi oleh simpangan. Nah, simpangannya itu di sini kita anggap gaya yang kita berikan itu sebagai simpangan. Nah, terus itu sifatnya bergerak secara periodik. Nah, yang dikatakan periodik itu yang gimana? Yang dikatakan periodik itu yang geraknya yang berulang dalam selang waktu yang sama. Nah, itu yang namanya periodik. Nah, tujuan kedua itu untuk menentukan percepatan gravitasi. Nah, jadi di sini sebenarnya endingnya kita mau ngeliat nih percepatan gravitasinya sama nggak dengan percepatan gravitasi yang udah ditetapkan, percepatan gravitasi yang 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini nanti kita di tugas akhirnya bakalan menentukan percepatan gravitasi menggunakan rumus yang ini nih, G sama dengan 4V kuadrat di dalam kurung L1 kuadrat dikurang L kuadrat dibagi T1 kuadrat dikali L1 dikurang T2 kuadrat dikali L2, oke? Terus nih alat dan perlengkapannya ada bandul fisis, penggantung stopwatch, dan mistar gulung. Oke. Ini ada bandul fisisnya nih. Nah, bandul fisisnya itu ada titik-titik tertentu. Nah, di sini saya mau ngejelasin dari A yang dari yang ini namanya batangnya. Yang panjang ini batang benda tegarnya yang massanya tidak bisa kita abaikan nih kalau yang secara aslinya yang ini. Nah, panjang batangnya itu kita sebut sebagai titik AB. Nah, titik AB tadi ada untuk tugas akhir ya. Dan itu juga bakalan ada nilainya di data pengamatan. Nah, terus itu titik-titik ini itu merupakan kita sebutnya titik P. Bisa misalnya kamu pertama kali ngambilnya P yang di sini berarti ini P1. Lalu ke sini nanti dia P2. Nah, pemilihan titik P itu mempengaruhi ke banyaknya getaran per satuan waktunya, oke? Nah, jadi terus itu di sini ada yang namanya keping logam. Nah, keping logam itu yang ini. Keping logam, nah titiknya itu kita anggap sebagai titik 0, oke? Nih keseluruhan bandul fisisnya dan titik-titiknya. Nah, nih ada yang namanya getaran. Pertama, kayaknya getaran udah sering nih. Ada yang bisa ngasih tahu nggak getaran dulu? Getaran, karena getaran dikit pengertiannya getaran, frekuensi, dan periode deh langsung. Coba Mangara Tua. Halo, Iya, Mangara Tua. getaran ya, Kak? Iya. Getaran itu suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan kita, Kak. Oke, benar. Frekuensi mau coba juga? Sama periode? Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Peristiwa lebih dikenal dengan istilah getaran. Oke, nah kalau periodenya? Periode waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan suatu getaran atau putaran penuh. Oke, untuk tarisan nanti dulu ya, Dek. Nah, nih, karena tadi getaran sama frekuensi dan periode juga udah pada tahu pengertiannya. Nah, ini kita bahas nih. Kan tadi getaran itu gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan kemarin juga udah dibahas apa itu titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangannya itu berada di titik C ini. Oke. Nah, terus dia ngebahas satu getaran. Kalau satu getaran kan bisa dilihat tuh dari C ke D, ke E ke D, ke C lagi, ke B, ke A, ke B, ke C. Jadi dia bakalan balik lagi ke titik C awal, oke? Mesti
Nah, dia harus melewati semua titik-titik ini dulu baru balik ke titik C. Nah, itu baru yang dikatakan namanya satu getaran. Nah, terus kalau C ke E berapa getaran dong? Nah, bisa ditahuin berapa getarannya misalnya gini. Dari C ke hingga balik ke C lagi kan itu 8 kali melewatin titik. Nah, berarti kalau misalnya dari C ke E berarti dia 2/8 titik. 2/8 getaran atau setengah getaran, oke? Paham nggak kenapa dia 2/8-nya? Karena dari C ke D ke E, berarti ada 2 kali kan? Sedangkan keseluruhannya untuk mencapai satu getaran dia harus melalui 8 titik. Nah, itu tuh 2/8 getaran. Oke. Nah, simpangannya itu bisa C ke B, C ke D, terus itu D ke E, bisa juga. Itu namanya simpangan. Terus itu amplitudo titik terjauhnya berarti dari C ke A, oke? Oke, next. Nah, nih, ada yang bisa bantu jawab nggak? A ke B itu berapa getaran? B ke C itu berapa getaran? A, B, C itu berapa getaran? A, B, C, B itu berapa getaran? Oke, coba. Oke, Ali Yahya. Ali Yahya, kamu mau jawab yang mana nih? A ke B, Kak. A ke B berapa getaran? 1/4. 1/4, oke. Kita lihat nanti ya. Terus Terry tadi mau coba jawab nggak? Oke, Terry mau jawab yang mana? BC. BC, Kak. Oke, BC berapa getaran? Kalau BC 1, 3, 4. 1/4. Oke, nah coba ada lagi nggak? Eliezer Nisa Budianto. Berarti yang ABC berapa getaran tuh? Halo, Eliezer? Atau nggak jadi jawab? Biar Cut Ifatul atau Asyami. Oke. Izin menjawab, Kak. Ya, coba. Untuk ABC itu setengah getaran. Oke. Kita simpan dulu jawabannya ya. Nah, Cut Ifatul, coba jawab yang ABCB. Untuk ABCB-nya, Kak, 3/4. 3/4. Oke, nah kan tadi udah pada jawab ya, setengah yang AB katanya setengah, yang BC katanya setengah, yang ABC katanya berapa tadi? Asami? Setengah, Kak, setengah getaran. Setengah getaran, nah Kak. ABCB juga katanya setengah getaran. Nah, kita lihat nih. Nih, jadi ini nih jawabannya nih. AB, iya benar 1/4 getaran karena seharusnya kan ini kalau misalnya B, C, B, A, B lagi itu pasti bakalan dia 4 getaran ya untuk mencapai 1 getaran. Nah, sedangkan A ke B itu cuma berubah 1 titik. Oke, nah berarti dia cuma 1/4 getaran. Sama juga dengan BC. Sedangkan kalau misalnya ABC kan berarti dia berubah 2 titik ya, dari ke B ke C. Nah, sedangkan untuk mencapai 1 getaran, itu membutuhkan 4 kali perubahan titik. Nah, berarti kan 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah ya. Nah, sedangkan ABCB berarti dia berubahnya 3 titik tuh dari 4 titik. Nah, makanya dia 3/4 gitu. Oke? Sampai sini paham untuk getaran? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Nah, nih, karena kita di sini bahas bandul, nah berarti kita juga bahas geraknya.
Nah, gerak yang kita bahas di sini ada gerak osilasi, harmonik sederhana, dan harmonik teredam. Nah, ini kayaknya dari kemarin udah dibahas nih, osilasi udah di momen inersial kalau nggak salah ya. Nah, coba. Ada yang bisa jawab nggak? 3 orang nih, satu-satu. Gerak osilasi, harmonik sederhana, sama gerak harmonik teredam. Oke, Ali Yahya. Coba Ali Yahya mau jawab yang mana nih? Gerak osilasi, Kak. Gerak osilasi, oke boleh. Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya. Oke, boleh. Nah, oke. Ini, oke. Sekarang coba Rumania dulu. Rumania Adelia. Coba. Saya izin menjawab yang gerak harmonik sederhana aja, Kak. Oke, boleh. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Oke, benar. Nah, kalau next-nya, kayaknya tadi Mangara tuh udah ya. Kita coba kasih kesempatan ke temennya yang belum dulu ya. Coba Nadila. Gerak harmonik teredam adalah gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambatan atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Oke. 3 orang itu dulu aja ya. Nah, benar semua itu pengertiannya. Intinya gerak osilasi, harmonik, dan gerak harmonik itu sebenarnya gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Tapi yang ngebedain itu adalah selang waktu sama getarannya. Nah, kalau gerak osilasi itu, dia gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Nah, tapi kalau gerak harmonik sederhana itu, dia getaran dalam setiap sekonnya akan selalu konstan. Beda dengan osilasi. Oke? Nah, terus apa dong bedanya dengan gerak harmonik teredam dengan sederhana? Nah, kalau teredam itu, dia bakalan memperkecil amplitudonya, sehingga makin lama itu, dia bisa bakalan berhenti dengan sendirinya. Sedangkan kalau gerak harmonik sederhana itu bakalan sulit untuk berhenti dengan sendirinya. Jadi sekali kita gerakin, itu dia bakalan bergerak terus-menerus sampai kita yang berhentiin. Nah, misalnya contohnya itu pegas. Nah, ada tuh di percobaan nanti, percobaan modul selanjutnya, nah itu menggunakan pegas getar. Nah, itu kalau misalnya kita gerakin, dia nggak bakalan berhenti. Nah, kalau gerak osilasi, contohnya kayak bandul tadi nih, yang di sebelah kanan atas ini itu contoh gerak osilasi. Dia gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Oke. Next, kita ke nih hukum Newton. Hukum Newton tuh ada berapa? Kan ada 3 ya. Coba saya kasih kesempatan deh. Siapa yang mau coba jawab? Hukum Newton ada 3. Dan dari modul 1 kayaknya juga udah dibahas deh nih. Hukum Newton. Ini Nadila, kamu belum turunin Ryzen atau gimana? Halo? Oh, nggak ada yang mau jawab ya? Yaudah. Oke. Kita lanjut aja kayaknya. Hukum Newton. Kayak biasa, hukum Newton 1, sebuah benda bergerak akan tetap bergerak, dan benda yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Nah, ini berlaku pada setiap benda ya. Setiap benda yang diam akan tetap diam. Oke?
Newton second law. Oke, nah berarti hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, jika suatu benda bermassa diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Nah, ini di mana di percobaan kita? Kan tadi kan kalian udah lihat ya, berarti bandulnya yang awalnya diam itu kita tarik. Nah, kita tarik itu berarti kita berikan gaya nih. Kita berikan gaya, setelah kita lepas dia akan bergerak kan. Nah, berarti dia akan mengalami percepatan atau perubahan kecepatan. Makanya berlakulah hukum 2 Newton. Nah, terus hukum 3 Newton nih. Hukum 3 Newton seperti yang kalian tahu, F aksi dan sama dengan min F reaksi, Newton third law. Berarti apabila benda 1 memberikan gaya kepada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya yang sama besar seperti benda pertama namun dengan arah yang berlawanan. Nah, min F reaksi di sini pada bandul ini yang kita sebut dengan gaya pemulih. Jadi ketika kita tarik nih, misalnya kita tarik ke arah kanan gayanya. Nah, itu berarti nanti gaya F reaksinya itu yang melawan dari gaya yang kita beri, berarti yang ke kiri. Oke? Teorinya sampai situ ada yang mau tanya dulu nggak? Biar kita kalau nggak lanjut aja ke data pengamatan. Oke, kayaknya nggak ada. Langsung aja. Oh. Maaf Kak, izin bertanya. Ya. Untuk simpangan Kak, kalau simpangan itu ketentuannya apa Kak? Kok bisa sih sebuah poin di mana benda berada itu jadi simpangan? Maksudnya? Simpangan Kan kalau, sebelumnya kamu tahu nggak simpangan tuh apa? kurang tahu Kak. Nah, kan tadi kamu di videonya tadi kamu lihat kan kalau tahu, misalnya Kak. apa tuh? Jarak antar kedudukan benda yang bergetar pada suatu saat sampai kembali pada kedudukan keseimbangannya. Nah, ya ibaratnya itu jarak dari titik kesetimbangannya nih. Ibaratnya nih kalau kamu bayangin tadi bandul tadi, tadi kan kamu udah ngeliat di videonya ya, oke? Ya, Videonya udah kamu lihat yang awalnya bandulnya diem tuh. Nah, terus ditarik tuh, berarti ditarik dari titik kesetimbangannya. Nah, itu berarti kita beri simpangan. Sampai sini paham? Paham Kak? Nah, terus yang kamu pertanyain tadi yang gimana? Contoh kayak gambar yang ini Kak. Kan ditarik dari titik keseimbangannya C. Kan ditarik ke A kan Kak. Biasanya kan kalau gambar contoh biasanya cuma A, C, sama E. Tapi di sini ada B sama D Kak. Jadi saya bingung. Oh, makanya tadi saya bilang, nah kan simpangan nih. Simpangan itu tadi saya juga udah bilang simpangan itu bisa dari C ke B, C ke D, atau C ke A. Gitu. Oh, oke Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Izin nanya Kak, Oke, Teri. mengenai tugas pendahuluan yang semalam Kak. Ini mau nanya, itu sebaiknya simpangan yang diberikan besar atau kecil, itu maksudnya gimana Kak? Oke, nah sebaiknya simpangan yang diberikan besar atau kecil. Nah itu juga nanti bakalan ada nih di mengaruh di tugas akhir nomor 1 ya. Nah jadi gini, kan tadi kalian udah ngelihat percobaannya dia yang memperagakan percobaannya, kakaknya itu memberikan simpangan yaitu atau gaya yang diberikan itu yang bisa kita anggap sebagai simpangannya. Nah, kalau misalnya kita berikan simpangan yang besar, nah itu bisa mengakibatkan adanya gerakan yang 3 dimensi lah bisa kita bilang, yaitu bukan hanya yang kita inginkan itu hanya gerakan ke samping kanan kiri, ya kan, untuk biar dia menjadi satu getaran. Tapi kalau misalnya kita berikan simpangan yang terlalu besar, nah itu bisa mengakibatkan dia menjadi ke depan ke belakang juga. Jadi kalau misalnya kalian bayangin itu gerakannya jadinya nggak benar-benar cuman
bolak-balik ke kanan kiri doang, tapi dia bisa maju mundur juga. Bisa dibayangin nggak, Dik? Soalnya susah juga sih kalau misalnya online kayak gini, mainnya bayang-bayangin aja soalnya. Bisa Kak, bisa. Kayak nggak teratur gitu ya, Kak? Iya, jadinya kayak nggak teratur. Sedangkan yang kita inginkan itu cuman gerakan bolak-balik ke kanan ke kiri gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berikan apa namanya gaya atau simpangan yang terlalu besar, nah itu menyebabkan dia gerakannya jadi nggak teratur yang kayak Asami bilang tadi itu. Karena tadi di penggantungnya itu sebenarnya masih ada jarak sedikit dari penggantung yang paling belakangnya. Jadi itu bisa menyebabkan dia maju ke depan ke belakang. Tuh. Oke. Berarti bagusan simpangan yang lebih kecil ya, Kak? Iya, setidaknya jangan terlalu besar sampai mengakibatkan dia menjadi gerakan yang 3 dimensi yang tadi, yang sampai nggak beraturan gitu. Oke, tapi baik, jangan Kak. terlalu kecil juga. Kalau misalnya kita memberikan simpangan terlalu kecil, berarti dia bakalan cepat untuk berhenti dong, gitu. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke data pengamatan ya. Nih, data pengamatan yang dikasih bakalan bentuknya kayak gini nih. Tadi data pengamatannya isinya itu pakai inisial semua nih, ada AO, AP, XC, dan P1. Nah, ini juga sudah kita buatin keterangannya. Ada masanya, massa silinder sama batangnya udah diketahuin juga. Terus itu AO antara jarak titik A ke pusat massa. Nah, pusat massa itu adalah titik di tengah-tengah si keping yang tadi yang saya tunjukin. Sama panjang batangnya juga udah diketahui nih untuk data-data. Nah, ini bakalan kalian pakai untuk di tugas akhir. Nah, kita lihat ke nomor 2 dulu. Hitunglah L1 dan L2. Nih, L1 dan L2 itu rumusnya udah dikasih ya. Nih, udah ada rumusnya nih. Pertama kita nyari XC dulu. AO tadi udah ada nilainya, MS ada, AB, MB juga udah ada nilainya. Nah, nih, AO yang saya bilang tuh yang ini nih, titik pusat massa. Berarti diukur tadi dari atas sampai ke titik O itu berapa sentimeter. Oke. Kalian ubah ke meter juga nggak apa-apa, terus masanya ubah ke kilogram juga nggak apa-apa. Oke, nah terus baru hasil XC-nya itu nanti dikurang AP. AP itu adalah dari titik A ke P1, dari titik A ke P2. Nah, bisa kalian lihat nih ya. Nih, AP1, panjang AP1-nya 15 cm, nah panjang AP2-nya 25 cm. Nah, berarti yang di sini AP1-nya titik yang paling atas, AP2-nya yang paling bawah, karena AP2 lebih besar dari AP1 ya. Terus itu bisa kalian lihat nih. Untuk 50 getaran di P1 membutuhkan waktu yang lebih besar dan P2 membutuhkan waktu yang lebih kecil. Nah, untuk 300 detik atau 5 menit, posisi P1 dia bisa menghasilkan lebih dikit getaran dan posisi P2 lebih besar getaran. Nah, itu bisa kalau misalnya kalian mau masukin analisa bisa juga. Nah, terus untuk nomor 3, hitung T1 dan T2. Nah, untuk T1 dan T2 ini ada contohnya contoh pengerjaannya di modul ya. Bisa kalian lihat aja kalau misalnya kalian bingung. Intinya kita itu seperti mau mencari T teliti dari percobaan-percobaan sebelumnya. Percobaannya dilakukan beberapa kali nih. Ada 2 kali percobaan kan. 2 kali percobaan dengan parameter waktu dan 2 kali percobaan dengan parameter gerakan. Nah itu yang mau kita jadikan satu waktu nih menjadi T1 dan T2. Oke. Itu untuk nomor 3 dan nomor 4-nya itu untuk menghitung percepatan gravitasi. Nah, nih rumusnya udah ada nih 4pi kuadrat dan selanjutnya nih. Nah, nanti hasilnya bisa kalian lihat
sama nggak sih dengan ketentuan percepatan gravitasi yang selama ini kita pakai 9,8 meter per second kuadrat. Oke, nah nomor 5, berikanlah sedikit ulasan mengenai sebab-sebab kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kira-kira sebab-sebab kesalahan yang mungkin terjadi itu sebab-sebab yang menyebabkan G-nya itu atau percepatan gravitasi di nomor 4 itu tidak mendekati 9,8. Nah, kira-kira apa? Bisa kalian analisa sendiri kalau misalnya lihat dari percobaan tadi. Nah, salah satunya bisa juga kalian lihat di yang tadi ditanyain sama temennya. Kalau misalnya diberikan simpangan yang besar banget atau terdapat kesalahan dalam perhitungan. Nah, itu bisa tuh kalian analisa. Nih, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari percobaan Bandul Fisis ini, kita mau ngelihat dari percobaan Bandul Fisis, percepatan gravitasinya itu berapa? Sama nggak sih dengan percepatan gravitasi yang ditemuin sama Newton sehingga didapatkan nilai percepatan gravitasi itu 9,81 meter per second kuadrat. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk tugas akhir dan data pengamatannya? Sebelum kita selesain. Coba Fariski. Kenapa? Kak, mau nanya, yang gerak harmonik sederhana, itu contohnya apa sih, Kak? Kan geraknya konstan. Gerak harmonik sederhana itu contohnya pegas getar di ini deh. Gimana ya, kalian juga belum ngelihat kalau misalnya pegas getar, kita tahu, pernah ngelihat pegas getar nggak sih? Kalau pegas getar itu sama kayak per, tapi beda dikit sih. Oh, iya, Kak. Nanti saya tambahin. Oke. Oh iya, Mas Kiki. Oke, untuk gerak harmonik sederhana, itu kalau yang real atau yang 100% GHS itu nggak ada, karena kenyataannya tuh semuanya tuh pasti ada faktor redamannya. Yang paling mendekati GHS paling adalah ini timbangan astronot di pesawat di ISS. Jadi dia menggunakan pegas, tapi karena di sana tanpa gravitasi, jadi faktor gesekannya sangat-sangat bisa diabaikan, sehingga si pegasnya itu bisa melakukan GHS yang cukup lama, jadi bisa 10 tahun baru berhenti, 15 tahun baru berhenti, kalau alatnya rusak baru berhenti gitu. Nah, kalau real di bumi ini yang betul-betul GHS tanpa tambahan gaya luar ya hampir tidak ada. Yang ditambah gaya luar itu biasanya di jam-jam yang zaman dulu, kalau kamu lihat, mungkin pernah lihat ada jam kuno, itu biasanya ada yang pakai pendulum, si jamnya itu jamnya besar, ada pendulumnya gitu. Nah, kalau kita lihat si pendulumnya itu dia bisa bolak-balik, gak berhenti-berhenti dan relatif konstan. Nah, itu yang paling mendekati kalau di bumi, paling untuk GHS. Oke, terima kasih, saya kembalikan. Oke, makasih Mas Kiki. Buat Fariski, aman? Bisa Baik, diterima Kak, jawabannya? terima kasih. Bisa, Kak, bisa. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, biar kita balikin ke Bang Aris nih. Oke, coba Fauzi Nur. Kak, saya mau bertanya soal praktikum, Kak. Iya, kenapa? Mengapa dalam setiap praktikum harus mencatat suhu dan tekanan ruang sebelum percobaan dan sesudah percobaan, Kak? Apakah mempengaruhi data atau gimana, Kak? Oh, gini. Jadi, emang banyak juga yang mempertanyakan kenapa sih kita di percobaan fisika ini selalu mengukur suhu dan tekanan terlebih dahulu. Nah, jadi beberapa alat yang digunakan di lab fisika dasar itu, fisika dasar baik mekanika maupun listrik itu bisa dipengaruhi oleh suhu sama tekanannya. Beberapa alat ya, gitu. Makanya kita mesti, nah jadi karena sebenarnya yang pertama gini, ada beberapa alat yang kalau misalnya suhunya berubah itu mempengaruhi si alat tersebut. Nah, jadi nanti itu kita mau ngelihat kalau suhu awal dan suhu akhirnya berbeda, berarti bakalan ada
terpengaruh juga ke hasil data pengamatan gitu. Baik Kak, Gitu makasih. Fauzi. Oke. Coba Ilham. Kenapa Ilham? Maaf Kak, izin untuk bertanya. Syarat suatu gerak itu bisa dikatakan gerak harmonis sederhana itu apa ya Kak? Terima kasih. Oh, bisa dikatakan gerak harmonik sederhana itu pertama, dia itu pada lintasan yang sama dan geraknya seperti yang kata Mas Kiki tadi, geraknya itu tidak bakalan berhenti. Nah, tapi kan tadi juga udah Mas Kiki atau Pak Kiki tadi udah jelasin juga ya kalau gerak harmonik sederhana itu sebenarnya tidak di sekarang itu tidak ada yang benar-benar full gerak harmonik sederhana. Pasti setidaknya ada faktor teredamnya gitu. Intinya tadi berarti dia pada lintasan yang sama dan dia itu menghasil getarannya itu getarannya sama pada setiap periodenya dan tidak dapat berhenti tadi. Getarannya gimana? Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke. Oke, ada lagi? Kenapa Asami? Kak, saya mau izin bertanya Kak tentang yang nomor 3 yang mencari T1 dan T2 itu Kak. Kan di situ rumusnya ada pengamatan untuk mencari T sementara itu ada pengamatan 1 ditambah pengamatan 2 dibagi 2 ya Kak. Nah, di data pengamatannya itu ada 4 ada totalnya itu jumlahnya ada 4 gimana bilangnya ya? Nah, ya pengamatan 1 itu ada 2 di kanan kirinya itu Kak. Nah, saya masih kurang paham. Nah, ya ini Kak yang waktu 50 getaran itu P1-nya itu ada 2 kanan kiri. Nah, yang dipakai untuk pengamatan 1 dan plus pengamatan 2-nya itu gimana ya Kak? Oh, ya. Nah, kan tadi kan disuruh nyari T1 dengan T2 kan. Nah, kalau T1 berarti pengamatan 1 kamu pakai yang 89,45. Sedangkan yang untuk pengamatan 2 kamu pakai yang 89,81. Nah, itu untuk T1 tuh. Kalau T2 berarti kamu pakai yang pengamatan satunya pakai yang 83,03 dan pengamatan 2-nya untuk 83,06. Gitu. Baik Kak, makasih. Berarti kiri kanan ya Kak? Iya, kiri kanan. Tapi kamu lihat juga mau ngitungnya T1 atau T2 gitu. Oke? Iya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Iva tuh kenapa? Mau nanya untuk satuan L, Kak. L? Iya, kenapa L? Satuan apa ya, Kak? L kan itu panjang, berarti satuan panjang? Oh, secara meter. umum? Oke. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, biar kita balikin ke Bang Aris. Oke, Bang Aris. Oke, sebelumnya saya terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang atau beberapa kata-kata saya yang salah. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin lagi ke Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang merasa belum di absen? Jika ada yang merasa belum di absen, bisa gunakan fitur raise hand-nya. Untuk Aisyami bisa diturunkan raise hand-nya. Jadi sudah di absen semua ya? Joshua Juliano Limbong, Bang. Oke. Bisa dinyalakan kameranya? Bentar. Selain Joshua Juliano ada lagi? Saya, Bang.
Oke. Bisa gunakan raise hand-nya. Halo, tadi siapa yang ngomong ya? Muhammad Kadafi bang, udah masuk belum bang? Jaringannya agak jelek bang. Oh oke. Videonya sudah muncul sudah. Oke, terima kasih Muhammad Kadafi. Terus ada lagi? Oke, sepertinya sudah semua. Jadi saya pengen konfirmasi. Jadi yang tidak hadir ada Ahmad Ananda Yuda. Selanjutnya Fahri Ibrahim Isnandar. Kemudian Binsar Ricardo Siagian. Oke. Jadi ada 3 orang yang tidak hadir untuk mengonfirmasi. Oke. Untuk asisten lain ataupun koordinator asisten yang lain ada yang ingin ditambahkan? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Oke. Untuk pengerjaan laporan modul 3 bundle fisis, data pengamatannya sudah dikirimkan di segmen. Jadi untuk seluruh praktikan jangan lupa untuk mengerjakan tugas akhir modul 4-nya. Jangan lupa untuk mengirimkan laporan maksimal adalah H+3 setelah praktikumnya. Oke, mohon maaf jika kami selaku asisten maupun koordinator asisten ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.